Saat Raja Nebukadnezar melihat Yesus, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika kita berbicara tentang Nebukadnezar, Raja Babel yang perkasa, sedikit yang membayangkan bahwa ia memainkan peran utama dalam salah satu momen paling menakjubkan dan supranatural dalam kitab suci. Episode Alkitabiah ini melampaui kisah 3 pemuda setia, melampaui kekuatan sebuah kerajaan kafir. Ini adalah manifestasi ilahi yang terlihat tercatat di jantung perjanjian lama, yang menantang logika manusia dan menyingkap tirai antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Ini bukan hanya tentang api, hukuman, atau ketahanan, tetapi tentang sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh mata manusia untuk dilihat, kehadiran nyata Putra Allah di tengah perapian yang menyala-nyala. Kitab Nabi Daniel dalam pasal 3 mengungkapkan suatu peristiwa yang tampaknya melampaui batas akal sehat. Seorang raja yang terbiasa menundukkan kerumunan hanya dengan suaranya, menggerakkan pasukan dengan satu isyarat, kini dibuat terdiam oleh sebuah penglihatan yang memaksanya mempertanyakan segalanya yang ia ketahui tentang kekuasaan, dan keilahian. Di antara kobaran api yang seharusnya membakar tubuh, muncul sosok yang tidak termasuk dalam dunia alami, yang tidak sejalan dengan logika manusia. Seseorang yang, menurut perkataan sang raja sendiri, memiliki penampilan seperti anak dewa, sebagaimana tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 25. Ada sesuatu yang sangat mengungkap dalam momen ini. Sebuah penampakan yang bukan ilusi, bukan metafora. Sebuah pertemuan yang menembus abad-abad, meninggalkan jejak misteri, iman, dan ketakutan. Api, simbol penghakiman dan kehancuran, tidak menjalankan fungsinya. Sebaliknya, itu menjadi panggung bagi sebuah pembebasan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan keberanian mereka yang berada di dalamnya, tetapi oleh kehadiran seseorang yang menyertai mereka secara supranatural. Nebukadnezar bukan hanya nama yang tertulis dalam lembaran sejarah. Dia adalah pria yang menguasai dunia yang dikenal pada masanya, Kaisar Babel. Kekuasaannya tidak terbantahkan. Dia yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati, apa yang akan dibangun dan apa yang akan dihancurkan. Kerajaannya mencerminkan hatinya sendiri, luas, mewah, megah. Ia tidak hanya memerintah dengan pasukan, tetapi juga dengan simbol, kemuliaan, dan rasa takut. Taktanya tidak hanya didukung oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kendali ideologis, oleh pemaksaan citranya sendiri sebagai dewa di antara manusia. Dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 30, kita menemukan inti dari apa yang ia pikirkan tentang dirinya. Bukankah ini Babel yang besar yang telah kudirikan sebagai rumah kerajaan dengan kekuatan kekuasaanku dan untuk kemuliaan kebesaranku? Kata-katanya tidak hanya menunjukkan kesombongan, tetapi juga rasa keilahian. Dia tidak hanya ingin dihormati, dia ingin disembah. Tidak cukup baginya untuk menjadi raja, dia ingin dihormati sebagai yang tertinggi. Kota yang ia bangun lebih dari sekadar ibu kota. Itu adalah simbol dari jiwanya yang membengkak. Taman gantung, tembok besar, kuil-kuil megah, semuanya meneriakkan kebesarannya. Babel adalah altar yang hidup, dan Nebukadnezar adalah dewa duniawinya. Orang banyak mengikutinya karena takut, bukan karena memahami. Itu adalah pemerintahan yang didasarkan pada ketakutan dan ketaatan buta, diberi makan setiap hari oleh penyembahan, impaksa, dan penyebaran citra emasnya. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan, kebenaran. Di balik kemegahan istana, ada luka spiritual yang semakin dalam. Kekosongan yang tidak dapat diisi oleh penyembahan berhala, pasukan, seni, atau dewa-dewa kafir. Hati Nebukadnezar semakin jauh dari kerendahan hati, semakin dekat dengan kehancuran. Dan ketika manusia menempatkan dirinya di pusat alam semesta, intervensi ilahi tidak akan lama lagi.
Kisah yang terungkap setelahnya bukan hanya tentang kesombongan seorang raja, tetapi tentang benturan antara keangkuhan manusia dan kemuliaan Allah. Panggung telah siap, raja telah menempatkan dirinya di puncak, dan tepat di titik kemegahan itu, sang kekal mulai bertindak, perintah penyembahan terhadap patung emas. Dengan ego yang membengkak karena kekuasaan absolut dan pencapaian yang terus bertambah dalam kerajaannya, Nebukadnezar memutuskan untuk melangkah lebih jauh dari sekadar kendali politik. Ia kini ingin membentuk jiwa manusia. Tidak cukup bahwa mereka mematuhinya, mereka harus menyembahnya. Maka raja memerintahkan penciptaan simbol tertinggi dari kemuliaannya. Sebuah patung emas setinggi kira-kira 60 hasta didirikan di dataran Dura, sebagaimana dijelaskan dalam Daniel pasal 3 ayat 1. Patung raksasa ini adalah potret dari ambisinya yang tak terbatas, dirancang untuk disembah oleh semua orang. Tanpa kecuali, patung itu meski diam, berbicara atas nama kesombongan manusia. Itu merupakan upaya untuk mengabadikan sebuah nama, mengubah seorang pria menjadi legenda, melembagakan penyembahan terhadap diri sendiri. Nebukadnezar sedang menciptakan semacam agama kekaisaran, di mana pusatnya bukanlah dewa yang transenden, tetapi kekuasaan nyata dan kasat mata dari seorang raja duniawi. Itu merupakan penghinaan langsung terhadap iman para pengungsi Yahudi yang mengenal perintah Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Keluaran pasal 20 ayat 4. Perintahnya jelas dan tegas. Pada saat alat musik terdengar, semua orang harus sujud dan menyembah patung tersebut. Siapapun yang tidak melakukannya akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel 3:4-6. Dekrit ini tidak memberi ruang untuk interpretasi, dialog, atau banding. Ini adalah panggilan paksa untuk penyembahan berhala, didukung oleh ancaman kematian. Penyembahan tidak lagi menjadi tindakan spiritual yang sukarela dan telah berubah menjadi alat penindasan dan kematian. Perapian itu bukan hanya tempat eksekusi. Itu adalah pengingat terus-menerus tentang apa yang terjadi kepada mereka yang menantang sistem. Nebukadnezar tidak hanya menghukum pembangkang, dia sedang membentuk kesadaran. Patung emas itu seharusnya membentuk jiwa. Api seharusnya membakar semua perlawanan. Ini adalah kerajaan yang tidak hanya memenjarakan tubuh, tetapi juga berusaha membentuk hati dan menghapus iman mereka yang berani tetap setia kepada Allah Israel. Secara teologis, momen ini mewakili pertarungan antara dua kerajaan, kerajaan manusia dan kerajaan Allah. Nebukadnezar mencoba mengatur penyembahan, tetapi iman sejati tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari pengenalan akan Allah yang hidup. Upaya untuk memaksakan penyembahan berhala mengungkapkan kerusakan spiritual yang dalam. Kemuliaan raja tidak dapat hidup berdampingan dengan kemuliaan Allah. Patung emas itu adalah teriakan kemandirian, penolakan terhadap ketuhanan Allah. Dan karena itu, tak terelakkan, sistem ini akan dihadapkan oleh surga. Di dataran itu, tempat semua orang harus sujud, akan ada gangguan. Sebuah gerakan diam ketidakpatuhan akan segera menjadi gema dari iman yang tak tergoyahkan. Ketika musik bersiap untuk dimainkan dan wajah-wajah mulai menunduk ke tanah, beberapa orang tetap berdiri. Ketidaktaatan yang berani. Di tengah kerumunan yang berkumpul di depan patung, suasananya penuh ketegangan diam. Dekrit telah diumumkan dengan jelas. Tepat saat orkestra memainkan alat musik, semua orang harus sujud di depan patung emas. Gerakannya sederhana, cepat, tetapi syarat makna mendalam. Bersujud bukan hanya gerakan fisik, itu adalah pengakuan publik atas penyerahan kepada ideologi Babilonia, kepada supremasi seorang raja yang kini menuntut tidak hanya ketaatan, tetapi penghormatan ilahi. Ketika suara musik memenuhi dataran Dura, ratusan, mungkin ribuan, langsung sujud.
Tetapi 3 sosok tetap berdiri, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Nama-nama Babilonia mereka terdengar di antara orang banyak, tetapi identitas mereka tetap tertanam dalam Allah Israel. Mereka tidak hanya menolak berlutut, mereka sedang menyatakan kepada dunia bahwa ada otoritas yang lebih tinggi, tak terlihat oleh mata manusia, tetapi jauh lebih nyata daripada emas di hadapan mereka. Keputusan ini bukanlah tindakan impulsif. Itu adalah hasil dari keyakinan, perjanjian, dan rasa takut yang hormat. Para pemuda itu tahu bahwa mereka melanggar perintah seorang raja yang tidak akan ragu membunuh mereka. Mereka tahu bahwa perapian bukanlah ancaman simbolis, tetapi kenyataan yang menyala-nyala yang menanti mereka pada tanda perlawanan terkecil. Namun mereka memilih untuk tidak mengkompromikan iman mereka. Mereka tetap berdiri, terlihat, rentan, tetapi tak tergoyahkan. Kitab Daniel pasal 3 ayat 12 mengungkapkan bahwa beberapa orang Kasdim setelah menyadari ketidakpatuhan itu segera melaporkannya kepada raja. Itu bukan reaksi terkejut, itu adalah perangkap. Orang-orang ini tahu siapa orang Ibrani itu. Mereka tahu bahwa orang-orang ini akan setia sampai akhir, dan itulah yang menjadikan mereka sasaran. Sadrah, Mesakh, dan Abednego bukan pemberontak. Mereka terlalu jujur untuk sistem tempat mereka hidup. Penting untuk dipahami bahwa para pemuda ini tidak mengharapkan pembebasan. Iman mereka tidak bergantung pada intervensi ilahi. Mereka tidak bertindak karena yakin akan diselamatkan, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengkhianati Allah yang mereka layani. Mereka lebih memilih menghadapi kematian dengan integritas daripada hidup dengan kepengecutan rohani. Keputusan mereka bergema sebagai panggilan diam kepada mereka yang hidup di tengah tekanan dan kenyamanan. Tidak ada keuntungan dalam tetap berdiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada jaminan, tidak ada janji keselamatan. Hanya ada kesadaran bahwa kesetiaan tidak diukur dari hasil, tetapi dari keteguhan di hadapan ancaman. Sementara para prajurit bergerak dan laporan sampai ke istana, sesuatu yang lebih besar sedang ditulis. Tindakan bertahan yang tampaknya kecil akan segera memicu konfrontasi paling langsung antara takhta Babel dan takhta yang maha tinggi. Konfrontasi langsung dengan raja, berita tentang ketidaktaatan itu dengan cepat menyebar di koridor istana. Ketika Nebukadnezar diberitahu bahwa 3 pemuda telah menolak untuk bersujud di hadapan patungnya, dia tidak bereaksi dengan sikap dingin seorang diplomat. Dia bukan hanya seorang penguasa yang dihina, dia adalah seorang pria yang dipenuhi dengan amarah yang dipicu oleh kesombongan. Dekretnya telah diabaikan, otoritasnya dihina. Dan mereka yang berani melakukannya adalah justru para pemuda Ibrani yang sebelumnya telah ia angkat ke posisi terhormat di kerajaan. Sadrah, Mesakh, dan Abednego dibawa menghadap raja, bukan sebagai penjahat biasa, tetapi sebagai pengkhianat kekaisaran. Dan di sana, di hadapan takhta Nebukadnezar, dimulailah salah satu dialog paling mengesankan dalam sejarah Alkitab. Ketegangannya tidak hanya pada ancaman kematian yang mendekat, tetapi pada benturan antara 2 pandangan dunia. Di satu sisi, seorang raja yang percaya bahwa ia menguasai hidup dan mati. Di sisi lain, 3 hamba yang tahu bahwa hanya Yang Maha Tinggi yang memiliki kekuasaan tersebut. Sang raja, dalam satu gerakan terakhir dari belas kasihan kekaisaran, menawarkan kesempatan kedua. Sekarang, jika kamu bersedia, maka ketika kamu mendengar suara sangkakala, seruling, sujudlah dan sembahlah patung yang telah kubuat. Tetapi jika kamu tidak menyembahnya, kamu akan segera dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan siapa Allah yang dapat membebaskan kamu dari tanganku? Daniel pasal 3 ayat 15. Pertanyaan ini lebih dari sekadar retoris. Ini adalah tantangan langsung terhadap Allah Israel.
Nebukadnezar tidak membayangkan bahwa jawaban yang akan ia dengar saat itu akan bergema hingga kekekalan. Para pemuda itu tidak mundur, tidak bernegosiasi, tidak meminta waktu. Mereka menjawab dengan kejelasan yang membingungkan, yang menembus abad-abad. Hai Nebukadnezar, kami tidak perlu menjawabmu mengenai hal ini. Jika Allah kami yang kami layani mampu membebaskan kami, maka ia akan membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi jika tidak, ketahuilah, ya Raja, bahwa kami tidak akan melayani Allahmu atau menyembah patung emas yang engkau dirikan. Daniel pasal 3, ayat 16 sampai 18. Tidak ada kesombongan dalam kata-kata mereka, ada keyakinan. Mereka tidak mencobai Allah, juga tidak menjadikan iman sebagai alat tawar. Mereka tidak berkata, Dia pasti akan menyelamatkan kami, seolah menuntut mukjizat. Mereka berkata, jika Ia menghendaki, Ia sanggup. Dan bahkan jika tidak, bahkan jika akhir dari semuanya adalah kematian, mereka tetap tidak akan mengkhianati kesetiaan mereka. Kekuatan dari kata-kata mereka justru terletak pada tidak adanya tuntutan. Mereka tidak meminta keselamatan, tidak memohon nyawa mereka, tidak mengajukan alternatif. Mereka menyerahkan diri kepada Allah yang sanggup bertindak, tetapi tidak wajib melakukannya. Inilah iman yang tahan terhadap api, bukan iman yang menuntut mukjizat, tetapi iman yang tetap teguh meskipun mukjizat tidak datang. Di hadapan semua ini, Nebukadnezar tidak hanya melihat 3 pemuda yang keras kepala. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh kerajaannya, iman yang tidak bisa ditundukkan, keyakinan yang tidak bisa dipadamkan, kesetiaan yang tidak bisa dirusak, bahkan oleh ketakutan akan kematian. Dan ketika otoritas manusia mencapai batasnya di hadapan iman, satu-satunya respons yang dikenal oleh kesombongan adalah kekerasan. Ekspresi wajah sang raja berubah. Yang sebelumnya hanya kemarahan, kini berubah menjadi amarah yang membutakan. Dekrit-dekrit diabaikan, belas kasihan dibuang. Para pemuda itu tidak hanya akan dihukum, mereka akan dimusnahkan dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perapian yang sudah dipersiapkan akan menjadi panggung bagi apa yang ia anggap sebagai akhir dari segala bentuk perlawanan. Namun apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa konfrontasi yang sebenarnya baru saja dimulai, amarah sang raja. Jawaban dari Sadrach, Mesakh, dan Abednego bergema di aula seperti anak panah yang menembus jantung seorang raja yang tidak pernah dibantah. Penolakan mereka tidak hanya menantang perintah kerajaan, tetapi juga menghancurkan secara terbuka ilusi bahwa Nebukadnezar adalah sosok yang tak terkalahkan. Kerajaannya yang bertumpu pada rasa takut dan penghormatan kini berada di hadapan 3 pemuda yang tidak takut pada murkanya, pada perapiannya, atau pada patungnya. Mereka tidak memiliki pedang, tidak memiliki sekutu berpengaruh, tidak memiliki perlindungan manusia, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak pernah dipahami. Sang raja takut akan Allah yang sejati. Nebukadnezar meledak dalam kemarahan. Teks dari Daniel pasal 3 ayat 19 menyatakannya dengan jelas. Maka Nebukadnezar menjadi sangat marah dan air mukanya berubah terhadap Sadrach, Mesakh, dan Abednego. Wajah raja itu berubah. Amarahnya menghapus semua jejak rasionalitas. Ia tidak hanya ingin menghukum mereka, tetapi memusnahkan setiap kenangan akan perlawanan. Maka ia memerintahkan agar perapian dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena balas dendam. Itu adalah tindakan simbolik, sebuah tindakan yang sengaja dibesar-besarkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, mutlak tidak ada, yang bisa menentang perintahnya tanpa hukuman.
Prajurit-prajurit elit dipanggil untuk mengikat para pemuda itu. Orang-orang kuat, cepat dan setia, tetapi bahkan orang-orang ini tidak bisa bertahan terhadap panas gila dari perapian tersebut. Teksnya menegaskan bahwa nyala api itu membunuh orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Daniel pasal 3 ayat 22. Kematian sampingan ini tidak menggugah sang raja. Bagi dia, itu adalah harga yang layak dibayar. Obsesi untuk menghancurkan orang-orang Ibrani melampaui semua perhitungan manusiawi. Api tidak lagi menjadi alat eksekusi, tetapi menjadi tontonan. Mereka harus dijadikan contoh, menunjukkan kepada semua orang bahwa menentang raja berarti menentang kehidupan itu sendiri. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Nebukadnezar. Tindakan yang ia maksudkan untuk menghancurkan iman para pemuda itu sebenarnya sedang membentuk panggung untuk manifestasi yang jauh lebih besar. Sementara perapian menyala dengan amarah, surga mengamati dalam diam. Raja sejati belum berbicara. Penghakiman dunia telah dijatuhkan, tetapi keputusan kekal masih belum diumumkan. Ada ironi tersembunyi di sini. Kekuasaan manusia, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrim, tidak pernah mencapai kendali penuh. Nebukadnezar mengira bahwa ia berada di puncak kekuasaannya, namun tidak menyadari bahwa ketika ia mencoba menghancurkan orang-orang yang setia, ia justru melangkah ke wilayah yang kudus. Saat ia mencoba memadamkan nyala iman, ia malah menyalakan panggung yang sempurna bagi yang mustahil untuk terjadi. Dan demikianlah, ketiga pemuda itu dilemparkan ke dalam kobaran api, terikat tanpa hak untuk membela diri, dikelilingi oleh nyala api yang melahap segalanya di sekitarnya. Jeritan berhenti, keheningan terasa berat. Bagi mereka yang hadir, itu adalah akhir. Tetapi dari sudut pandang surga, justru disitulah segalanya dimulai. Intervensi ilahi, keheningan yang mengikuti saat para pemuda dilemparkan ke dalam perapian sama padatnya dengan panas yang memancar dari struktur tersebut. Bagi orang-orang kerajaan, putusan telah ditetapkan. 3 tubuh terikat dilemparkan ke dalam kobaran api yang 7 kali lebih panas dari biasanya. Tidak ada manusia yang bisa bertahan dalam kondisi itu. Para prajurit yang mendekati pintu masuk mati seketika. Tidak ada yang tersisa kecuali abu. Namun kemudian sesuatu yang benar-benar tak terduga mulai terjadi. Pandangan Nebukadnezar yang sebelumnya dipenuhi dengan kepuasan penuh dendam berubah saat ia diliputi oleh keheranan yang baru. Daniel pasal 3 ayat 24 menggambarkan momen ini dengan tepat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut lalu bangun dengan cepat dan berkata kepada para penasihatnya, "Bukankah 3 orang yang terikat kita lemparkan ke dalam api itu?" Mereka menjawab raja, "Benar, ya Raja." Raja menunjuk ke dalam perapian, matanya tidak menipunya. Dia tidak hanya melihat 3 orang. Sekarang ada 4 sosok yang sedang berjalan di tengah-tengah api, dan satu detail menghancurkan semua batas logika. Mereka bebas, tidak terikat dan tidak terluka. Dan orang keempat itu tidak seperti yang lainnya. Aku melihat 4 orang berjalan-jalan di tengah-tengah api tanpa mengalami luka apapun, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Daniel pasal 3 ayat 25. Pemandangan itu tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Di dalam struktur tempat seharusnya ada kematian dan kehancuran, ada kehidupan, gerakan dan kebebasan. Nyala api yang telah membakar para prajurit tidak memiliki kekuatan sedikit pun atas mereka yang ada di dalamnya. Para pemuda yang sebelumnya dilemparkan dalam keadaan terikat seperti korban, kini berjalan dalam damai. Dan bersama mereka ada satu makhluk yang kehadirannya melampaui segalanya yang dikenal raja. Tetapi siapakah pria keempat itu?
Selama berabad-abad, para ahli Alkitab mengenali sosok ini sebagai penampakan langsung dari Kristus sendiri, bukan dalam wujud inkarnasi, seperti dalam Perjanjian Baru, melainkan dalam wujud prainkarnasi, menampakkan diri sebagai Dia yang telah ada sejak kekekalan. Ia disebut dalam kitab suci sebagai malaikat Tuhan dalam banyak bagian Perjanjian Lama. Namun, dalam momen ini, ia tidak datang sebagai utusan. Ia datang sebagai rekan, pelindung, dan kehadiran. Ia tidak tinggal di luar untuk memadamkan api. Ia masuk ke dalamnya. Inilah esensi dari karakter penebusan Tuhan. Ia tidak menjanjikan absennya perapian. Ia menjanjikan kehadiran di dalamnya. Bukan dari tepi takhta Kristus menunjukkan kuasanya, tetapi dari tengah penderitaan di jantung ujian. Di sanalah, ketika segalanya tampak hilang, ia menyatakan kemuliaannya. Ketiga pemuda itu tidak hanya diselamatkan dari kematian, mereka dimuliakan oleh kehadiran Allah di sisi mereka secara nyata dan jasmani. Bukan sekadar penglihatan, bukan malaikat simbolik, tetapi Putra Allah sendiri berjalan di tengah api. Alkitab penuh dengan manifestasi ilahi, tetapi yang satu ini memiliki bobot yang unik. Ini bukan wahyu hanya bagi orang benar, tetapi bagi seorang raja kafir, jahat dan sombong. Nebukadnezar melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dia yang mengira dirinya penguasa hidup dan mati, terpaksa mengakui bahwa ada seseorang yang bahkan menguasai api. Adegan ini tidak bisa dibaca terburu-buru, harus direnungkan. Bayangkan kontrasnya, ketika dunia melihat penghukuman terakhir, surga telah memutuskan keselamatan. Ketika mata manusia menunggu abu, mata rohani melihat kemuliaan. Ini bukan sekadar mukjizat, ini adalah pewahyuan. Perapian menjadi altar, api menjadi panggung manifestasi Putra yang kekal. Dan di sana, di depan semua orang, sesuatu yang lebih besar dari kerajaan manapun ditegakkan. Kepastian bahwa bahkan api yang paling panas pun tidak bisa menghapus kehadiran Allah di tengah umatnya. Keheningan raja berubah menjadi kekaguman. Amarah berubah menjadi kekaguman. Yang mustahil menjadi terlihat, tetapi adegannya belum selesai. Mereka yang berada di tengah api sedang bersiap untuk keluar. Saat Nebukadnezar mendekati perapian, keheningan di antara para pejabatnya hampir sama menyengatnya dengan panas yang masih memancar dari struktur tersebut. Dia sendiri, orang yang telah memerintahkan kematian mereka, kini memanggil para pemuda itu dengan nama mereka. Tetapi bukan sebagai raja yang memberi perintah, melainkan sebagai seseorang yang sedang menyaksikan sesuatu yang menantang kenyataan. Itu sendiri, Sadrak, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah ke sini. Daniel pasal 3 ayat 26, perubahan dalam bahasa sang raja halus, namun dalam. Dia tidak lagi memanggil mereka sebagai pemberontak, tetapi sebagai hamba dari Allah yang hingga saat itu belum pernah dia akui. Dan ketika para pemuda itu keluar, semua orang mendekat untuk melihat. Bukan hanya para penasihat dan gubernur, tetapi seluruh elit kekaisaran menyaksikan apa yang ada di depan mereka. 3 orang berjalan keluar dari api, tanpa goresan, tanpa luka bakar, tanpa tanda kerusakan sedikit pun. Bahkan bau api pun tidak melekat pada mereka. Demikian ditegaskan oleh teks Daniel pasal 3 ayat 27. Pelepasan mereka tidak setengah-setengah, itu total. Api tidak hanya gagal membakar mereka, ia kehilangan kekuatan sepenuhnya untuk meninggalkan bekas. Pakaian mereka utuh, rambut mereka tidak terbakar, dan bau api yang seharusnya tidak terhindarkan. Tidak ada. Perapian dikalahkan dari dalam. Pembebasan yang mereka alami lebih dari sekadar fisik. Itu adalah pernyataan spiritual di hadapan dunia yang meragukan Allah Israel. Namun, ada satu detail yang lebih agung lagi. Ketika mereka dilemparkan ke dalam api, para pemuda itu dalam keadaan terikat.
Dan satu-satunya tanda bahwa mereka pernah berada di perapian adalah bahwa ikatan mereka telah lenyap. Apa yang membelenggu mereka dilahap oleh api, apa yang menyesakkan mereka dihancurkan. Satu-satunya hal yang disentuh oleh api adalah rantai mereka. Segala sesuatu yang lain, tubuh, jiwa, pakaian, identitas, dilindungi sepenuhnya. Inilah gambaran kesetiaan Allah yang sempurna. Ia tidak hanya membebaskan, Ia membebaskan dengan martabat. Ia tidak hanya melindungi, Ia mengubah apa yang seharusnya menjadi aib, menjadi kesaksian. Api yang seharusnya membungkam iman, berubah menjadi mimbar. Penderitaan yang seharusnya mengungkap kelemahan, justru menyingkapkan kemuliaan. Penjara hancur di tengah kobaran, karena di mana Allah hadir, alat penindasan berubah menjadi pintu pelepasan. Yang mengguncang Nebukadnezar bukan hanya kenyataan bahwa mereka hidup, tapi keadaan di mana mereka keluar. Ada integritas yang terlihat, kesaksian yang diam tapi menghancurkan. Tak seorang pun perlu berteriak, tak seorang pun perlu berkhotbah. Tubuh mereka berbicara, pakaian mereka berbicara, bau yang tidak ada, itu berbicara. Api itu sendiri kini bersaksi bahwa ada batas yang tidak dapat ia lewati, batas kehadiran Allah. Dan apa yang jelas dari adegan ini adalah bahwa kebebasan sejati tidak selalu terjadi di luar perapian. Kadang-kadang itu terjadi di dalamnya, karena kebebasan dalam kerajaan Allah bukanlah tidak adanya ujian. Itu adalah kehadiran di tengah ujian. Itu adalah berjalan bersama Putra Allah yang Maha Tinggi di tempat-tempat yang tidak berani dipijak oleh siapapun. Saat menyaksikan semua ini, hati Raja yang sama yang telah mengancam, menghina, dan menghukum mulai melunak. Api yang membakar orang-orang sombong kini menerangi jiwa seorang pria yang untuk beberapa saat melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia manapun. Tapi apa yang akan ia lakukan dengan penglihatan itu? Apa yang akan ia katakan di hadapan semua orang yang menyaksikan keajaiban ini? Keputusan berikutnya dari Nebukadnezar akan menentukan bukan hanya pemerintahannya tetapi jiwanya sendiri. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini memberkati hidup Anda, silakan sukai, komentari, dan bagikan. Ucapan amin Anda di komentar sangat membantu kami menjangkau lebih banyak orang. Berlanggananlah ke kanal kami, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, kirimkan super chat dengan nominal berapapun atau jadilah anggota, sehingga kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk memberkati hidup Anda lebih jauh lagi. Kita lanjutkan. Saat Nebukadnezar melihat pria keempat itu, ia tidak sekadar menatap sosok misterius, tetapi sedang diperhadapkan dengan kenyataan yang tak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Kehadiran yang menghentikan logika kekaisarannya, yang menggantungkan hukum kekuasaannya, dan yang membongkar batas pemahamannya tentang keilahian. Ia menyebutnya seperti anak dewa, dan meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, rohnya mengenali bahwa yang ada di hadapannya bukan berasal dari dunia ini, bukan Babilonia, dan bukan pula mitos dari agama-agama sekitarnya. Pengakuan itu menghancurkan politeisme dangkal Babel, karena yang dihadapi bukanlah dewa lain di antara banyak, melainkan seseorang yang otoritasnya nyata tanpa berkata-kata, hanya dengan kehadiran. Pria keempat itu tidak sekadar menampakkan diri. Ia menguasai suasana, ia mengubah makna api, ia menjadikan ruang eksekusi sebagai tempat pewahyuan. Dan Nebukadnezar untuk sesaat melihat bukan hanya makhluk surgawi, tetapi otoritas yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dampaknya melampaui pengalaman visual, itu bersifat rohani. Raja yang terbiasa disembah kini menjadi penonton dari suatu manifestasi yang lebih tinggi, dan manifestasi ini tidak datang dengan gemuruh atau pasukan, tetapi dengan keheningan dari Dia yang berjalan di tengah api dan tidak tersentuh. Inilah kehadiran yang sama yang menampakkan diri di gunung kepada
Musa yang mengunjungi Yosua dengan pedang di tangan, yang berbicara kepada Elia melalui angin sepoi-sepoi. Dia selalu ada di sana, hadir dalam halaman-halaman kitab suci, menunggu saat-saat ketika iman perlu ditegakkan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Momen ini menandai sebuah titik balik, karena bukan lagi Daniel yang sedang menafsirkan mimpi, bukan lagi para pemuda yang sedang bersaksi, tetapi surga itu sendiri yang menampakkan diri di hadapan seorang raja, di hadapan kerumunan, dan di hadapan sejarah. Dan itu mengubah segalanya. Apa yang sebelumnya tersembunyi kini sebagian tersingkap. Apa yang dulu disangkal kini diakui, meskipun masih dalam batas pemahaman yang terbatas. Seakan-akan tirai diangkat sedikit, dan di baliknya terlihat siluet dari Dia yang selalu hadir sejak awal mula. Pria keempat itu bukanlah kejutan, tetapi konfirmasi. Dia adalah yang sama yang berjalan bersama Abraham, yang bergulat dengan Yakub, yang menemani Yusuf di penjara. Dia adalah Allah yang turun ke dalam perapian, yang masuk ke lembah-lembah, yang menampakkan diri di tempat di mana kekuasaan manusia tidak lagi menjangkau. Nebukadnezar hanya melihat bayangan dari kemuliaan itu, dan itu sudah cukup untuk mematahkan keheningan Babel. Tapi siapakah dia yang berjalan di antara api, dan bagaimana mungkin kehadirannya diabaikan setelah itu? Sejak saat itu tidak ada yang bisa tetap sama. Sesuatu berubah dalam diri Nebukadnezar. Perubahan itu bukanlah politik, bukan strategis, bahkan bukan religius dalam pengertian konvensional. Itu adalah perubahan batin, mendalam dan mengguncang. Seorang raja yang hidup dikelilingi oleh pujian, diagungkan sebagai ilahi, kini dipaksa untuk meninjau ulang dasar kekuasaannya, anggapan bahwa ia tak terbantahkan. Untuk pertama kalinya, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa ada otoritas yang tidak bisa dimanipulasi, yang tidak tunduk pada dekrit manusia, dan yang menampakkan diri tanpa meminta izin. Transformasi ini dimulai dengan pengakuan publik terhadap Allah yang sebelumnya tidak ia sembah, namun tidak berhenti di situ. Apa yang dialami Nebukadnezar adalah keretakan dari ilusi kendali. Patung emas yang ia dirikan, dekrit penyembahan paksa, api yang disiapkan sebagai simbol supremasi, semuanya menjadi tidak relevan di hadapan Allah yang masuk ke dalam api dan melepaskan rantai yang dibuat manusia. Saat dia berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego, dalam Daniel pasal 3 ayat 28, sang raja tidak sekadar memuji suatu iman, dia sedang mengakui adanya kuasa yang lebih tinggi dari miliknya sendiri. Sesuatu yang bagi seorang monarki absolut lebih dari mengejutkan, itu adalah penghinaan, namun dia melakukannya. Dan lebih dari itu, dia menetapkan bahwa tidak seorang pun di kerajaannya boleh mengucapkan sepatah kata pun menentang Allah ini. Yang sebelumnya mengancam dengan api, kini mengancam dengan perlindungan. Bukan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi kehormatan Allah yang tidak lagi ia berani lawan. Perubahan ini menunjukkan bahwa mukjizat sejati tidak hanya terjadi di dalam perapian. Perubahan besar terjadi di luar perapian, di dalam hati yang keras, yang sebelumnya kebal terhadap pertobatan. Allah tidak hanya membebaskan para pemuda itu, ia mulai membebaskan sang raja dari kebutaannya sendiri, dan itu sama kuatnya dengan pembebasan itu sendiri. Namun demikian, jalan menuju transformasi tidaklah lurus. Nebukadnezar tidak langsung menjadi penyembah sejati. Ia tetap seorang raja, tetap dikelilingi oleh kemuliaan duniawi, dan ia masih akan menghadapi proses lain di mana Allah akan terus mengkonfrontasinya. Namun di sana, dalam momen itu, sesuatu retak di dalamnya. Sebuah tembok runtuh, dan ketika kesombongan mulai runtuh, Roh Allah sedang menyiapkan ruang untuk menanam sesuatu yang kekal. Raja yang dulu menuntut penghormatan terhadap citranya sendiri, kini menghormati Allah yang tidak bisa dipahat, tidak bisa dikendalikan, dan
tidak bisa direpresentasikan dengan patung, dan itu mengubah segalanya. Bukan hanya untuk dia, tetapi untuk seluruh kerajaan yang menyaksikan mukjizat itu. Karena ketika hati seorang penguasa mulai disentuh, suasana rohani seluruh bangsa bisa mulai digambar ulang. Kristofani dan simbol profetik Kristus dalam Perjanjian Lama. Kehadiran Sang Putra sebelum inkarnasinya tidak terbatas pada penampakan yang terlihat. Ia juga terjalin dalam struktur spiritual Perjanjian Lama, tersembunyi dalam simbol, tipologi, dan bayang-bayang yang mempersiapkan hati umat untuk mengenali Dia yang akan datang. Setiap detail, setiap ketetapan, setiap elemen dalam ibadah Lewi membawa gema dari Mesias yang belum lahir, tetapi yang sudah menopang sejarah penebusan sejak sebelum dunia dijadikan Kristofani, yaitu penampakan langsung Kristus sebelum inkarnasi. Menonjol karena keunikannya, dia muncul sebagai malaikat Tuhan yang berbicara dengan Hagar di padang gurun, sebagai yang menahan tangan Abraham saat hendak mengorbankan Ishak, sebagai sosok dengan pedang terhunus di hadapan Yosua di gerbang Yerikho. Dalam setiap penampakan ini, ia tidak bertindak sebagai utusan biasa, melainkan sebagai pribadi yang berbicara atas namanya sendiri, yang menerima penyembahan, dan yang mengeluarkan perintah dengan otoritas tertinggi. Namun perjumpaan-perjumpaan itu hanyalah permukaannya. Nubuat-nubuat membawa bobot yang lebih besar lagi. Dalam Yesaya pasal 53, kita melihat hamba yang menderita, digambarkan dengan detail luar biasa yang berabad-abad kemudian cocok dengan Yesus dari Nazaret. Anak domba yang dibawa ke pembantaian, yang tidak membuka mulutnya, yang menanggung penderitaan kita, adalah pribadi yang akan ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemah suci itu sendiri adalah nubuatan dalam bentuk struktur. Ruang Maha Kudus, tirai pemisah, tabut perjanjian, darah pada tutup pendamaian, semuanya menunjuk kepada Kristus. Mesbah adalah bayangan dari salib. Imam besar adalah gambaran dari pengantara kekal, dan kurban yang terus-menerus adalah penggambaran awal dari pengorbanan terakhir. Dalam Ibrani pasal 9, koneksi-koneksi ini dijelaskan dengan jelas, mengungkap bahwa Perjanjian Lama bukan sistem yang usang, tetapi persiapan ilahi yang sangat terperinci. Bahkan dalam hari-hari raya suci Israel, kita melihat Mesias, Paskah, merayakan pembebasan melalui darah. Pentakosta menunjuk kepada kedatangan Roh Kudus. Yom Kippur menunjuk pada korban pendamaian. Kristus adalah esensi tersembunyi di setiap perayaan, menunggu waktu sempurna untuk menyatakan diri sepenuhnya. Tidak ada satupun dalam Perjanjian Lama yang bersifat acak. Setiap simbol membawa pesan, setiap kisah membawa harapan, setiap tokoh membawa janji. Kristus adalah tema utama, bahkan ketika namanya belum disebut. Para leluhur berjalan dalam bayangan kehadirannya. Para nabi berbicara terdorong oleh kilasan. Kemuliaannya para pemazmur menyanyikan nyanyian yang diinspirasi oleh gema pemerintahannya. Kristofani membuktikan bahwa dia sudah bekerja. Simbol membuktikan bahwa dia sudah dinantikan. Dan konvergensi keduanya menegaskan bahwa rencana keselamatan tidak pernah diimprovisasi. Semuanya menunjuk kepada dia. Dan ketika akhirnya dia menjadi manusia, dia tidak muncul sebagai gagasan baru, tetapi sebagai penggenapan hidup dari semua yang telah dinubuatkan, dijalani, dan diharapkan. Dia yang muncul dalam api adalah dia yang disalibkan. Dan Alkitab dari awal hingga akhir dijalin oleh kehadirannya. Kisah tentang perapian yang menyala-nyala dengan semua detail supranatural dan pewahyuan yang kuat bukanlah peristiwa yang terisolasi dalam kitab suci. Itu adalah bagian dari benang merah yang menembus seluruh narasi Alkitab. Sebuah garis tak kasat mata yang dimulai di Eden dan berakhir dalam kekekalan, yang dalam setiap tahapnya mengungkapkan satu pribadi, satu pusat, satu nama, Yesus Kristus. Sejak saat manusia jatuh dan mendengar janji,
bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Segalanya mulai berpusat kepadanya. Setiap silsilah, setiap penghakiman, setiap pembebasan, setiap nubuat disusun untuk mempersiapkan dunia bagi pewahyuan progresif Sang Anak. Dia bukanlah sosok yang baru muncul dalam Injil. Dia adalah tokoh utama yang diam dari seluruh Alkitab. Apa yang dilihat Nebukadnezar dalam perapian, apa yang dilihat Musa dalam semak yang menyala, apa yang dilihat Yakub di lembah Yabok, apa yang dilihat Yesaya di bait suci, apa yang dilihat para nabi dalam penglihatan mereka, adalah hal yang sama. Ini bukan sekadar kenangan kuno yang tercatat dalam halaman suci. Ini adalah potret abadi tentang cara Allah bekerja, bukan menjauhkan perapian, tetapi bergabung dengan kita di dalamnya. Bukan membebaskan kita dari setiap penderitaan, tetapi menjadikan penderitaan tempat perjumpaan. Kisah Nebukadnezar dan para pemuda Ibrani adalah undangan untuk percaya sepenuhnya. Bukti bahwa bahkan ketika semua tampak hilang, surga masih memegang kata terakhir. Dan mungkin hari ini kamu sedang menghadapi apimu sendiri. Mungkin kamu dikelilingi oleh tekanan yang mencoba membuatmu menyerah, bersujud kepada suara-suara yang bertentangan dengan kebenaran. Mungkin kamu merasakan panas dari pertempuran rohani, emosional, atau keluarga. Tapi seperti pada hari itu di Babel, Anak Allah masih masuk ke dalam api. Dia belum meninggalkanmu. Dia tidak berubah. Dia adalah sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang kembali menyala, mungkin inilah saatnya untuk perjumpaan kembali. Kembali ke hadirat Dia yang mengenalmu dengan mendalam, yang memanggilmu dengan nama, dan yang ingin berjalan bersamamu, bahkan di tengah nyala api. Hari ini, jika kamu ingin berdamai kembali dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, karena kamu telah menjauh dari jalannya, atau kamu ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan yang kekal, tulislah di kolom komentar, "Aku menerimamu, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku." Dan jika kamu sudah memberikan hidupmu kepadanya, tulislah di komentar, "Amin." Dan bagikan pesan ini kepada seseorang yang membutuhkan kebenaran ini. Dengan begitu, lebih banyak orang akan dijangkau oleh firman yang hidup ini. Sampai jumpa, dan jangan pernah lupakan ini. Pria keempat itu masih berjalan di tengah api,